Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang nggak hadir? Ya, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini kita akan membahas peta. Ada yang tahu apa itu peta? Ya, peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang dengan menggunakan skala tertentu. Nah, peta juga digunakan untuk menunjukkan letak suatu daerah, dan peta juga dapat menggambarkan bagian terkecil yang ada di permukaan bumi, seperti jalan raya dan bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian terdapat dua jenis peta. Yang tahu? Ya, betul. Nah, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi. Nah, ini adalah contoh peta umum. Yang pertama adalah ada peta dunia. Nah, peta dunia ini menggambarkan bentuk dan wilayah negara-negara yang ada di dunia. Dan yang kedua yaitu ada peta korografi. Nah, peta korografi ini menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil. Contohnya adalah atlas. Nah, yang ketiga adalah peta topografi. Contoh yang ketiga ini adalah contoh peta permukaan bumi dan tinggi rendahnya suatu bumi yang dilengkapi dengan kenampakan alam dan budayanya, yaitu contohnya adalah peta Provinsi Jawa Barat. Nah, yang selanjutnya peta khusus. Nah, peta khusus ini merupakan peta yang menggambarkan data-data tertentu di suatu wilayah. Nah, contohnya ini adalah contoh peta kepadatan penduduk pada tahun 2013. Nah, yang kedua ini adalah contoh peta khusus penyebaran flora dan fauna. Nah, dan yang ketiga ini adalah contoh persebaran hasil tambang. Nah, di dalam peta juga terdapat komponen-komponen. Komponen pada peta yaitu ada judul peta, warna peta, inset, lettering, gratikul, skala peta, simbol peta, arah mata angin, garis tepi, sumber peta, dan legenda. Nah, dalam gambar ini nih anak-anak, mana sih judul petanya? Ya, betul. Provinsi Bengkulu. Itu adalah salah satu contoh judul peta. Nah, judul peta ini merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar yang ada pada peta. Nah, yang kedua ini adalah ada skala. Nah, skala adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Nah, yang selanjutnya ada gratikul. Gratikul ini posisi geografis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah. Selanjutnya itu garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi dan peta di ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Nah, garis tepi ini biasanya dibuat rangkap dan tebal. Nah, di sini ada garis tepi atas, garis tepi kiri, garis tepi kanan, dan garis tepi bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah sumber peta. Sumber peta dan tahun pembuatan peta merupakan sumber data yang perlu dicantumkan. Mengapa? Karena untuk kebenaran peta yang dibuat. Nah, kemudian ini adalah contoh sumber peta dan tahun pembuatan peta ya. Ini diterbitkan bersama oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional pada tahun 2001. Nah, selanjutnya arah mata angin.
Nah, arah mata angin ini petunjuk arah yang ada pada peta untuk menunjukkan arah utara, timur, barat, dan selatan. Nah, selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada pada peta. Nah, di sini ada simbol peta gedung, sekolah, kemudian sungai, kemudian sawah, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya warna peta. Nah, warna peta ini digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek yang ada di permukaan bumi. Nah, yang warna hijau, kuning, dan merah itu adalah simbol ketinggian, dan yang warna biru itu adalah simbol kedalaman. Nah, selanjutnya ada legenda. Legenda adalah keterangan yang berupa simbol-simbol pada peta agar mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, seperti ada simbol yang garis dan berwarna merah itu adalah simbol jalan utama, dan yang warna biru itu adalah jalan alternatif, dan yang garis putus-putus itu adalah jalan kereta api, dan yang berbentuk lingkaran yaitu kecamatan, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ini adalah ada lettering. Lettering atau tata penulisan adalah memiliki aturan tersendiri yang membedakan objek-objek geografi yang ditampakkan pada peta. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah inset. Inset adalah peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Inset juga digunakan untuk menggambar suatu wilayah yang tidak tergambar pada peta sehubungan dengan terbatasnya media gambar. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, kita itu tinggal di provinsi apa? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali, Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian kabupatennya di mana? Ya, Kabupaten Ciamis. Nah, Ibu akan menunjukkan peta Kabupaten Ciamis. Nah, ini adalah peta Kabupaten Ciamis. Nah, Kabupaten Ciamis ini berada di bagian tenggara Jawa Barat. Kabupaten Ciamis juga terdiri atas 36 kecamatan yang meliputi 357 desa dan kelurahan. Nah, anak-anak, ini adalah batas wilayah Kabupaten Ciamis bagian utara, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Bisa dilihat ya anak-anak, ada juga garis-garis yang agak tebal, itu adalah menandakan bahwa perbatasan antar kecamatan. Nah, kemudian ada juga garis yang agak tipis warnanya, yaitu perbatasan antar desa, yaitu ada Desa Panumbangan, Desa Golat, kemudian Desa Medang Layang, dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam warnanya juga tuh anak-anak, nah itu juga terdapat beberapa warna. Nah, yang pertama, nah warna hijau tua itu menandakan zona pergerakan tanahnya itu sangat rendah. Ya, yang kemudian ada tuh hijau muda, itu menandakan zona kerentangan pergerakan tanahnya itu yaitu rendah. Dan yang berwarna orange itu adalah zona kerentangan pergerakan tanahnya itu menengah. Dan yang berwarna merah itu adalah zona kerentangan pergerakan tanahnya itu yaitu tinggi. Nah, kemudian di bagian utara Kabupaten Ciamis ini juga ada yang berwarna biru. Nah, itu tuh yang berwarna biru itu adalah sebuah danau. Itu adalah melambangkan sebuah danau, Danau Panjalu. Yang selanjutnya ini ada nah, ini adalah perbatasan bagian wilayah bagian selatan.
Nah, bagian selatan ini berbatasan yaitu dengan Kabupaten Pangandaran. Nah, di Kabupaten Pangandaran ini terdapat beberapa kecamatan juga. Ada Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Lingkapancar, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah batas wilayah bagian timur. Nah, bagian timur ini berbatasan dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini ada berdekatan dengan Kecamatan Ciranghas, Kecamatan Purwandi, dan sebagainya. Bisa dilihat oleh kalian ya anak-anak. Nah, kemudian di perbatasan di bagian barat ini ada berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Nah, ini ada Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sindangkasih, kemudian Kecamatan Cijenjing, dan yang sebagainya. Nah, itu adalah batas-batas wilayah yang berada di Kabupaten Ciamis. Ibu rasa sekian pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.